Ya, selamat pagi, Mas Bro, Mbak Sis. Kita tahu sekarang di mana-mana outbreak corona. Twitter corona, Google Trend corona, YouTube corona, semuanya corona. 2 hari terakhir sudah ada, kalau tidak salah, lab Australia meresiklus ulang virus corona ini untuk dijadikan vaksin. Tentunya kita tahu dulu definisi vaksin adalah virus atau kuman yang dilemahkan sehingga ketika masuk dalam tubuh kita bisa membentuk tentara sel darah putih yang khusus. Kita bisa membentuk pasukan elit khusus untuk mengatasi virus tersebut ketika virus dengan kekuatan aslinya masuk, ya. Sejauh mana vaksin ini dibuat saya belum tahu perkembangannya, baru sebatas sudah mau diadakan vaksin. Itu pun diprakarsai oleh, kalau tidak salah satu lab di Australia. Kenapa saya bicara vaksin ini? Kenapa saya selalu bicara ada gejala ringan dan ada gejala berat, ya? Gejala ringan adalah karena dan adanya virus ini bukti bahwa ada kok mereka yang peduli, ya, dan sehingga outbreak itu nggak sampai begitu menakutkan dan menjadi fobia buat kita. Begitu dengar corona langsung seakan-akan kita tuh nggak punya kekebalan tubuh. Nah, ini berbahaya, ya. Nanti bisa mengacu pada psikosomatis ketika fobianya ini terlalu kuat menekan, menjadi stresor yang terlalu kuat. Silakan untuk psikosomatis, ya lihat saja di psikosomatis, ada videonya di saya. Intinya adalah kalau kita sudah fobia, apalagi kalau dari fobia, ketakutan yang sangat ini, ya, menjadi satu psikosomatis, maka kita tidak akan bisa membantu yang lain, orang-orang lain dalam menghadapi sesuatu yang ditakutkan ini. Dalam hal sekarang ini, ya, tentunya virus corona, ya. Belum lagi ada asumsi bahwa virus corona ini adalah senjata biologis. Itu saya nonton sendiri di YouTube lah, saya tidak perlu sebutkan siapa ini itunya. Ya, bisa saja, ada saja kemungkinan, tapi intinya adalah mau apapun itu, kembali kepada diri kita sendiri. Kita yang harus sigap dan cepat menangani. Dan kita harus tenang, jangan sampai outbreak ini ditambah ini itu, ditambah video-video yang di Wuhan orang-orang berjatuhan seperti zombie itu. Ya jelas saja seperti zombie, orang dia jalan udah kondisi demam tinggi kok, ya. Udah gitu lingkungannya memang, ya, di situ pertama muncul, ya, virusnya, bagaimana tidak kuat gitu loh. Dan gitu orang-orangnya sendiri pun nggak kayak kita, mereka di lockdown itu sudah mungkin kekurangan pangan yang baik, ya, nggak banyak pilihan pangan seperti kita sekarang di sini. Kemudian kekebalan tubuh juga turun, ya, kurang istirahat dan lain-lain, udah demam. Bahkan mungkin obat-obatan yang sederhana, obat-obatan warung aja untuk menangani gejala ringan sudah agak susah didapatkan, ya, mungkin begitu. Nah, terus diperlihatkan video yang berjatuhan itu seperti zombie gitu lah, kita semakin takut dan semakin takut, akhirnya menjadi fobia. Nah, fobia ini sampai bisa melumpuhkan kita sendiri, seakan-akan ini sudah tidak tertangani, seakan-akan kita tidak bisa menghadapi. Nah, ini yang berat. Padahal sekali lagi ada gejala ringannya. Begitu ada gejala ringan langsung bertindak, ya, itu saja kuncinya. Jaga kekebalan tubuh. Untuk paru-paru basah dijaga paru-parunya. Sama pola makan yang baik, mengunyah yang baik, ya. Kalau kekebalan tubuh kita baik, maka paru-paru kita terjaga. Juga untuk encephalitis, kalau encephalitis itu radang otak, ada encephalitis, ada meningitis. Meningitis itu radang lapisan otak.
Semua itu sudah ada penjaganya. Untuk otak sudah ada barriernya, sudah ada penahan alaminya. Dari badan kita lahir sampai sekarang itu sudah diperlengkapi dengan senjata, dengan tentara. Yang penting jangan kita menjadi terlalu takut sehingga justru kita sendiri yang menghambat proses mengatasi virus ini, ya. Tubuh kita ini punya apa ya, kalau orang bilang sekarang mindset. Kalau kitanya sendiri sudah tidak yakin, kitanya sendiri sudah ketakutan, maka seperti lumpuh tentaranya itu. Ya berjayalah virus di dalam tubuh kita. Yang nggak harus corona, virus apapun kalau ditakuti seperti ini menjadi fobia, ya akan berjaya dalam tubuh. Ya, seperti itu. Jadi, ya video ini terutama karena saya prihatin ya. Begitu banyak video-video yang mungkin secara tidak sadar itu memberi kita informasi yang sungguh-sungguh tidak nyaman tentang corona ini. Tetapi baru beberapa kali terakhir itu saya lihat di Kompas TV juga sudah memberikan pencegahan mandiri, video tentang pencegahan mandiri. Ya ini sudah baik sekali. Ya semoga, tapi ya lucunya gitu ya, manusia itu dari Kompas TV yang sama-sama banyak subscribernya, giliran pencegahan kok yang nonton jauh lebih sedikit daripada video, entah dari siapa yang ambil videonya, tapi orang-orang berjatuhan di Wuhan itu ramai sekali nonton. Tapi giliran pencegahannya sekian puluh ribu, mungkin sekarang sekian ratus kali ya. Oh sekian ribu, terus sekarang sekian puluh ribu. Kalau yang berita ini corona mengakibatkan ini yang implikasinya jelek tuh, waduh belum sehari aja udah puluhan ribu yang nonton. Jadi marilah kita berbijak-bijak memfilter apa sih yang kita tonton ya. Pengetahuan baik, tapi juga tidak perlu melihat dramanya seperti apa ya, jadi sungguh-sungguh dilihat, waduh ini serem sekali. Ya iyalah, di sana di Wuhannya kekebalan tubuhnya sudah turun dan beragam faktor lain. Ingatlah bahwa akibatnya ini bisa sampai ke alam bawah sadar kita, sampai saking takutnya ya. Hati-hati. Dan saya sangat-sangat menghimbau untuk jangan perlihatkan video-video seperti ini kepada anak-anak, karena akan sangat mempengaruhi pola pikir mereka ya. Toh Indonesia juga pemerintah Indonesia juga sudah melakukan pencegahan, sudah melakukan banyak hal mengatasi corona ini. Ya, jadi kitanya juga harus ikut bijaksana dalam memanage diri sendiri, dalam memanage tontonan yang kita tonton ya. Oke, untuk mendapatkan dan mempertahankan ketenangan kita semua, sadarilah bahwa corona ini memiliki 2 tingkat gejala. Maka jangan biarkan menjadi penyakit berat dalam tubuh Anda. Ya, kalau sudah dibiarkan menjadi, kalau sudah terlanjur pun menjadi sesuatu yang berat, ya mari datanglah ke balai kesehatan ya. Sebenarnya apa sih bedanya kita dengan balai kesehatan? Ya jelas beda. Fasilitasnya berbeda. Di balai kesehatan punya persediaan oksigen. Di balai kesehatan punya persediaan infus dan perizinan untuk menginfus. Di balai kesehatan ada tenaga kesehatan, dokter yang bisa menginjeksi antivirus apabila perlu. Ya, dan itu sudah ada izinnya. Sementara kita di awam ya, paling banyak kita bisa menyediakan tabung oksigen, paling banyak dengan maskernya. Tapi kalau sudah sampai infus, sudah sampai injeksi antivirus, itu kita tidak bisa lakukan. Itulah bedanya. Maka jika gejalanya sudah cenderung berat dan rasanya kok ini tidak mungkin ditangani secara umum, tidak usah panik, tapi langsung bawa saja ke balai kesehatan. Ya, mau yang mana.
mau level apa, yang penting mereka punya izin untuk menginfus dan injeksi. Itu dulu. Infus itu fungsinya untuk anti dehidrasi, ya, juga mengurangi demam. Nah, kemudian antivirus jelas mengurangi infeksi, menekan proses infeksi sampai akhirnya menghilangkan. Itu ya. Jadi ayo benar-benar bijak dan berupaya mengerti. Oh iya, kenapa sih sampai saya buat video ini? Karena tadi pagi itu di sekolah anak saya sudah tersiar himbauan untuk mengenakan masker ketika sekolah. Wah, untuk mengatasi panik ya saya jelaskan pada istri dan anak. Anak belum, mungkin besok, tadi istri. Ya, Mas Bro, Mbak Sis, jadi begitu dulu. Kita ketemu lagi di video berikutnya, entah masih berkait dengan corona atau tidak, tapi senantiasalah ikuti Sinsekam di Akupuntur Lapinsam. Dadah.